I control away the pieces that you gave, betray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat untuk menjalani pembelajaran daring hari ini sampai akhir. Oke, ketemu lagi dengan Bu Ambar. Hari ini kita akan membahas mengenai kurva fungsi trigonometri. Kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum atau titik stasioner dari fungsi trigonometri. Kita ingat kembali waktu kalian kelas 11 ya, kalian sudah menentukan turunan fungsi aljabar dan kalian sudah bisa menghitung nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi aljabar. Bagaimana langkah-langkah menghitung nilai maksimum dan minimum suatu fungsi aljabar? Nah, ada dua cara ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan uji turunan pertama dan cara yang kedua kita bisa menggunakan uji turunan kedua. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum dengan uji turunan pertama dulu. Langkah-langkah menentukan nilai maksimum minimum uji turunan pertama, yang pertama yaitu mencari turunan pertama dari fx. Selanjutnya, kita cari titik kritis dengan menggunakan syarat stasioner, dan syarat stasioner yaitu f aksen x atau turunan pertama sama dengan 0. Kemudian substitusikan titik kritis ke fungsi awal, yaitu fungsi fx. Selanjutnya, uji titik setiap selang untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan sin 2x untuk x 0 sampai pi. Nah, penyelesaiannya, fx sama dengan sin 2x. Kita tentukan dulu langkah pertamanya yaitu menentukan turunan pertama dari fx. Di sini fx-nya adalah sin 2x, sehingga turunannya adalah 2 cos 2x. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan, dengan menggunakan syarat titik stasioner, kita tentukan titik kritisnya dengan menggunakan syarat titik stasioner yaitu f aksen x sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2 cos 2x sama dengan 0. 2 cos 2x sama dengan 0. Maka cos 2x juga sama dengan 0. Kenapa 0? Karena 0 dibagi 2 juga 0. Nah, cos 2x sama dengan cos berapa? 0 itu adalah cos 90 derajat. Sehingga kita dapatkan cos 2x sama dengan cos 90 derajat atau bisa kita tuliskan dengan cos setengah pi. Nah, waktu kalian kelas 11 juga sudah belajar mengenai persamaan trigonometri. Nah, untuk cos x sama dengan cos theta, maka penyelesaiannya x-nya sama dengan theta plus k kali 2pi atau x sama dengan min theta plus k kali 2pi. Nah, di sini tadi kita sudah mendapatkan cos 2x sama dengan cos setengah pi. Untuk persamaan yang pertama, nah, x sama dengan theta plus k kali 2pi. X-nya di sini 2x, berarti kita tetap tuliskan 2x. Sama dengan theta. Tetanya berapa? Tetanya adalah setengah pi. Jadi di sini setengah pi plus k kali 2pi. Karena di sini masih 2x, maka boleh kita bagi 2. Kita bagi 2 sehingga kita dapatkan x sama dengan setengah dibagi 2 itu 1/4 pi ditambah k kali 2pi dibagi 2 menjadi pi. Berarti kita dapatkan persamaan yang pertama menjadi x sama dengan setengah pi 1/4 pi plus k pi. Nah, sedangkan yang kedua, x sama dengan min theta plus k kali 2 pi. Min theta, berarti tadi tetanya setengah pi. Di sini menjadi min setengah pi. Sama, kita bagi 2, sehingga kita dapatkan x sama dengan
min seperempat Pi ditambah K kali Pi. Nah, kita masukkan K-nya. Untuk K sama dengan 0, 1, dan 2, dan seterusnya ya. Di sini kita masukkan untuk K sama dengan 0 ke persamaan yang pertama dulu. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan seperempat Pi ditambah 0 plus Pi. K-nya kita ganti 0. Sama dengan seperempat Pi ditambah 0. Sehingga ketemunya adalah seperempat Pi. Nah, seperempat Pi karena selangnya tadi 0 sampai Pi, maka seperempat Pi memenuhi. Nah, untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan seperempat Pi ditambah 1 kali Pi, sehingga kita dapatkan 5/4 Pi. 1 itu 4/4 ditambah seperempat, sehingga menghasilkan 5/4 Pi. Karena 5 dibagi 4 itu lebih dari 1 Pi atau Pi, maka 5/4 sudah tidak memenuhi. Begitu juga dengan K sama dengan 2. Kalau kita masukkan K sama dengan 2, maka X-nya akan menjadi seperempat Pi ditambah 2 Pi sama dengan 9/4 Pi. Ini juga tidak memenuhi. Untuk persamaan yang pertama, yang memenuhi adalah untuk K sama dengan 0, sehingga ketemu seperempat Pi. Nah, selanjutnya untuk yang persamaan yang kedua, X sama dengan min seperempat Pi ditambah K kali Pi. Kita masukkan K-nya 0, ternyata di sini kita dapatkan min seperempat Pi. Ini tidak memenuhi karena untuk selang 0 sampai Pi saja X-nya ya. Sehingga untuk K sama dengan 1, nah ini X, X sama dengan min seperempat Pi ditambah 1 Pi. Dia akan menghasilkan 3/4 Pi. Ini memenuhi karena belum sampai Pi. Dan untuk K sama dengan 2, nah hasilnya 7/4 Pi. Ini tidak memenuhi. Nah, sehingga kita dapatkan nilai X-nya adalah seperempat Pi dan 3/4 Pi. Oke, setelah kita mendapatkan nilai X tadi ya, yang dari depan kita sudah mendapatkan nilai X-nya adalah seperempat Pi dan 3/4 Pi. Maka nilai X itu kita substitusikan ke Fx. Fx-nya tadi sin 2X ya. Untuk menentukan titiknya kita masukkan ke Fx, bukan F aksen X ya. Nah, kita masukkan satu persatu. Untuk X sama dengan seperempat Pi, maka kita hasilkan di sini F seperempat Pi. F seperempat Pi. Nah, menjadi sin 2 kali seperempat Pi. 2 kali seperempat Pi itu 90 derajat, maka sin 90 derajat itu adalah 1. Nah, di sini ketemu 1 ya. Untuk X sama dengan 3/4 Pi, F 3/4 Pi itu sama dengan sin 2 kali 3/4 Pi atau 3/4 Pi itu 270 derajat. Sehingga menghasilkan angka min 1. Nah, sekarang kita mau cek untuk grafik naik atau turunnya. Nah, kita cek di sini kita menggunakan garis bilangan, kita tuliskan di sini X-nya. X-nya yaitu seperempat Pi dan 3/4 Pi. Nah, untuk menguji titik, kita pilih angka di sebelah kiri seperempat Pi ya. Di antara seperempat Pi sampai 3/4 Pi, dan setelah 3/4 Pi atau di kanan 3/4 Pi. Kita pilih sembarang X ya. Nah, yang enak aja yang dimasukkan. Nah, untuk sebelah kiri seperempat Pi saya pilih angka 0 ya, X-nya 0 lebih enak. Nah, sehingga diperoleh kita masukkan untuk menguji titik, kita masukkan ke F aksen. Untuk menguji titik, kita masukkan ke F aksen, bukan Fx. Tetapi kita masukkan ke F aksen X. Nah, kita substitusikan. Tadi F aksen X-nya 2 cos 2X. Nah, 2 cos 2X ini, nah ini untuk menguji titik yang kita pilih. Ini untuk X sama dengan 0, kita masukkan 0-nya menjadi 2 cos 2 kali 0. Cos 2 kali 0 itu cos 0. Cos 0 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga dihasilkan untuk F aksen 0 yang di sebelah kiri seperempat Pi itu 2, hasilnya
positif. Kita tuliskan di sketsa grafik di sini hasilnya positif. Kemudian antara 1/4 pi sampai 3/4 pi, kita pilih angka yang kamu suka, misalkan setengah pi. Setengah pi, 1/4 pi sampai 3/4 pi, ini ada setengah pi ya yang mudah, sehingga diperoleh 2 cos 2 kali setengah pi. Cos 2 kali setengah pi itu cos pi. Cos pi adalah min 1, sehingga didapat 2 kali min 1 sama dengan min 2. Sehingga kita tahu di antara 1/4 pi sampai 3/4 pi ini hasilnya negatif. Kita tuliskan di sini min, negatif, negatif. Nah, kemudian kita pilih angka lagi yang di sebelah kanan 3/4 pi. Saya pilih di sini X sama dengan pi. Sehingga diperoleh 2 cos 2 pi. Cos 2 pi itu cos 360 derajat. Cos 360 derajat itu sama dengan cos 0, positif, sama dengan 1. Sehingga 2 kali 1 sama dengan 2, dan nilai untuk F aksen X yang di sebelah kanan ini nilainya positif. Nah, kita sudah bisa mendapatkan nilai positif atau negatifnya. Sekarang untuk menentukan grafik naik atau turunnya, kita cek di sini. Jika F aksen X-nya itu lebih dari 0, dia akan naik. Kalau F aksen X-nya itu kurang dari 0, grafik itu akan turun. Nah, sehingga di sini karena dia positif dia akan naik, kemudian dia turun dan naik lagi. Nah, di sini sketsa grafiknya seperti itu, berarti grafiknya kemudian seperti ini ya. Nah, ini dia akan mencapai nilai maksimum di sini ya. Ini titik balik maksimum, kemudian di sini adalah titik balik minimum. Nah, titik balik maksimumnya itu ini 1/4 pi, 1. Ini namanya titik balik maksimum. Titik balik maksimum. Kemudian yang ini yang 3/4 pi, min 1 ini namanya titik balik minimum ya. Titik balik minimumnya titik balik maksimum tadi 1/4 pi, 1, titik balik minimumnya adalah 3/4, min 1. Sedangkan nilai maksimumnya yang mana? Ya yang atas ini. Ini nilai maksimumnya yang 1, ini nilai maksimumnya. Kemudian nilai minimumnya ya yang min 1 ini ya, yang menjadi titik balik minimum ini adalah nilai minimumnya. Betul? Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan japri saya atau melalui WhatsApp ataupun Google Classroom. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.